69.900 dikurangi 13.600. Jadi jumlah akhirnya yaitu 56.300. Nah, sekarang kita masuk ke saldo menurut perusahaan. Saldo awalnya yaitu 45.500 ditambah 9.600 ditambah 1.200 ditambah 5 totalnya 61.300. Kemudian dikurangi 4 juta, dikurangi 1 juta jadi 56.300. Nah, ini ya saldo menurut bank dan juga saldo menurut perusahaan itu udah balance ya teman-teman, udah sama gitu. Kemudian kita masuk ke hal yang kedua, yaitu buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Nah, bentar aku hapus dulu. Hmm. Oke, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Jurnal PT Lancar Jaya. Jurnal penyesuaian 28 Februari 2025. Ini biasa ya ditulis tanggal, kemudian akunnya, kemudian debit dan kredit. Ini dalam ribuan juga ya teman-teman. Kalau dalam ribuan ini wajib ada ini nih, ada dalam kurung 0003 gitu. Itu wajib ya, itu harus ada kalau misalkan mau pencatatannya dalam ribuan seperti ini. Yang pertama itu kas di debit. Nah, yang 9.600 ini disimpan di kas, bertambah di kas, kas bertambah kan di debit, jadi disimpan di akun kas, kemudian disimpan di debit 9.600. Yang piutang yang ini sebesar 9.600 bertambah di kredit. Kenapa? Karena ini tuh masuknya ke pendapatan, yang dimana pendapatan itu bertambah di kredit kan ya. Nah, kemudian ada akun kas juga, yaitu sebesar 1.200.000 ini bertambah di debit dan pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 bertambah di kredit karena ini masuknya ke pendapatan. Nah, kemudian yang ketiga ada kas sebesar 5 juta bertambah di debit. Kemudian ini ada pendapatan juga nih karena ini tuh harusnya bukan kesalahan mencatat cek apa ya? Itu harusnya pendapatan, pendapatan tapi dari kesalahan mencatat cek gitu. Jadi ini tuh ditulisnya tuh pendapatan karena nggak ada ya akun yang namanya kesalahan mencatat cek gitu ya teman-teman. Itu pendapatan. Pendapatan sebesar 5 juta bertambah di kredit. Nah, kemudian ada piutang sebesar 4 juta. Kenapa ini piutang masuk akunnya? Karena kan cek yang telah diterima PT Lancar Jaya sebesar 4 juta itu berarti ada yang membayar ya ke PT Lancar Jaya. Nah, jadi itu masuknya ke akun piutang yang bertambah di debit karena eh, tadi kan dananya tidak ada ya. Jadi bertambahnya di debit. Terus ada kas, kas yang bertambah di kredit karena di itu tidak ada. Nah, kemudian ini yang terakhir juga ada nih kesalahan mencatat cek. Aku salah ya ini isinya harusnya beban. Karena di soal yang ini nih, cek 3.500.000 yang dikeluarkan PT Lancar Jaya untuk membayar beban perbaikan. Nah, jadi ini tuh nama akunnya beban ya, karena nggak ada nama akun kesalahan mencatat cek gitu. Beban sebesar 1 juta. Kemudian kas juga bertambah di kredit sebesar 1 juta. Karena tadi kan ada kesalahan mencatat cek. Di ini kalau di jumlah, kalau di total jumlahnya yaitu 20 juta 800 di debit dan di kredit juga 20.800.000 gitu. Sejauh ini apakah cukup dimengerti atau masih ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain dulu gak? Aku mau tanya Kak, Oke, boleh. Gimana? lagi kalau untuk jurnal penyesuaian itu akun kas aja ya Kak?
Enggak sih, jadi kayak karena ini kan jurnal yang disesuaikan lagi gitu. Jadi tergantung si akun apa yang ada di ini di rekonsiliasi di rekonsiliasi bank gitu. Jadi tergantung nanti apa yang dicatat di sini, apakah itu kasnya bertambah atau piutang atau apa gitu. Tapi kalau misalkan apa ya, kalau misalkan ada pendapatan ya berarti kasnya juga otomatis bertambah gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, cukup dimengerti ya, Valin. Lanjut ke soal yang nomor 3. Bentar, aku hapus dulu. Lupa menghapus. Nah, udah ke soal yang nomor 3. Oh iya, kalian udah sampai sini belum materinya? Udah sampai Vivo-Livo. Itu tuh kalau gak salah apa ya? Nama babnya aku lupa lagi, Eng. Udah, Kak. Baru banget belajar minggu kemarin. Oke, berarti aman ya, udah mengerti. Sekarang masuk ke soal 3. Aku bacain dulu ya soalnya. Toko peralatan olahraga sportif menjual berbagai macam sepatu lari profesional. Salah satu produk unggulannya adalah sepatu lari merek Stride tipe Aeromax yang paling banyak diminati oleh para konsumen. Data yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan Stride Aeromax selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, ada jumlah yang dikeluarkan yaitu 50 unit dengan harga per unitnya 4.450.000 dengan total penjualannya 22.500.000. Kemudian pada tanggal 10 Januari dengan jumlah unit yang dikeluarkan yaitu 40 dengan harga per unitnya 460.000. Jadi total penjualannya yaitu 18.400.000. Kemudian pada 18 Januari, jumlah unit yang dikeluarkan ada 30 dengan harga per unitnya 470.000 dengan total penjualan 14.100.000. Kemudian yang terakhir pada 25 Januari, jumlah unit yang dikeluarkan yaitu 20 dengan harga per unitnya 480.000, total penjualannya 9.600.000. Selama bulan Januari, toko sportif menjual sebanyak 100 pasang sepatu Stride Aeromax. Dan pada tanggal 30 Januari, masih tersisa 400 pasang di gudang. Perusahaan ini menggunakan sistem pencatatan secara periodik. Nah, ini harus diperhatiin ya nanti Ibu ngasih soalnya itu sistem pencatatan secara apa. Karena ada dua cara ya, yang pertama ada periodik dan yang kedua tuh ada apa ya, aku lupa lagi. Kemudian diminta, satu, hitunglah nilai persediaan akhir toko sportif pada tanggal 30 Januari dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, ini buat jawabannya ya. Soal yang pertama menggunakan metode FIFO. FIFO itu kan first in, first out. Nah, Kak, sebelumnya kalian udah ngerti kan apa itu FIFO, first in, first out? Barang yang pertama masuk, kemudian pertama keluar. Jadi, barang yang pertama masuk tuh langsung kita jual. Nah, otomatis gak terjadi penumpukan barang gitu di gudang. Nah, jadi barang yang kita jual tuh itu tuh otomatis akan terus barang yang terjual dengan harga yang baru gitu atau harga yang mahal. Nah, di sini ada pada aku masukinnya pada tanggal 25 Januari karena tadi kan si Pipo itu first in first out. Di sini kita menghitung nilai persediaan akhir sebanyak 40 pasang nih di gudang. 20 dikali 480 sama 480.000 ya, ini dalam ribuan teman-teman. Dalam ribuan. Nah, aku gini dulu deh. Sorry di sini ini harusnya di sebelah kanan ya. Nah, harusnya di sini. Dalam ribuan 480.000 sama dengan 9.600. Nah, kemudian ada pada penjualan tanggal 18
sebanyak 20 unit dikali 470.000. Kenapa ini 20 unit yang tanggal 18-nya, bukan 30 unit ya kayak di soal? Karena yang kita cari itu kan ini, yang tersisa, nilai persediaan akhir. Yang dicari itu 40. Nah, tadi kan pada tanggal 20 Januari itu udah ada penjualan sebanyak 20. Nah, sekarang kita cari nih 40 dikali 20 itu berapa? Berarti kan 20 lagi. Nah, kita cari yang 20-nya itu kita ambil dari 18 Januari eh yang dari penjualan 30 ini, tapi kita ambil cuma 20 karena untuk menghitung si ini, sisa persediaan di gudang gitu. Jadi 20 dikali 470.000 sama dengan 9.400.000. 9.600.000 ditambah 9.400.000 yaitu 19 juta. Nah, ini eh, persediaan akhir toko sportif pada 30 Januari dengan metode perhitungan FIFO. Tuh, kemudian ada metode hitung LIFO atau last in first out. Nah, ini tuh kebalikannya dari FIFO ya. Kalau FIFO kan barang baru yang langsung dijual. Nah, kalau LIFO itu barang barunya disimpan, terus barang lama yang dikeluarinnya, yang dijualnya. Kalau misalkan kita menjual barang lama, otomatis kita pakai harga yang lama kan, pakai harga yang murah gitu. Jadi kita ini ambil dari penjualan tanggal 1 Januari. Karena kita akan menghitung tadi eh, yang tersisa di gudang 40 pasang, jadi kita cuma ambil 40 unit gitu. Nah, 40 unit dikali 450.000 yaitu 18 juta. Ini persediaan toko sportif dengan menggunakan metode FIFO gitu. Nah, terus eh ini ada menggunakan metode average atau rata-rata. Harga rata-ratanya itu per unit 64.600.000 dikali 140 unit. Kenapa ini 64.600.000? Total dari ini nih, total dari si 22 juta, bentar, 22.500.000, kemudian 18.400.000 ditambah 14.400.000 ditambah 9.600.000 yaitu 64.600.000. Kemudian dikali 140 unit. Kenapa 140 unit? Karena tadi kan toko sportif itu udah menjual sebanyak 100 pasang dan masih tersisa sebanyak 40 pasang. Nah, 100 ditambah 40 sama dengan 140 unit. 64.600.000 dikali 140 unit yaitu 461, 428, 5714 atau dibulatkan menjadi 461.429 rupiah. Sekarang kita, nah ini tuh si 461.429 itu tuh harga rata-rata per unit. Harga rata-rata per unit si sepatu sportif apa tadi itu si sepatu Stride Aeromax ya. Nah, sekarang kita menghitung persediaan akhirnya nih. Menghitung persediaan akhir dengan menggunakan average, yaitu 40. Tadi kan persediaan akhirnya 40 ya. 40. Nah, ini di sini 40 dikali si harga rata-rata. Nah, dikali ini. Dikali si harga rata-rata sama dengan 18.457.160. Gitu. Apakah bisa dimengerti, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Udah cukup jelas berarti ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Hitung gross profit atau laba kotor. Jika diketahui bahwa harga 100 pieces sepatu yang sudah terjual itu bervariasi. 50 piece terjual dengan harga 600.000, 30 piece dijual dengan harga 625.000, dan 20 piece dijual dengan harga 650.000. Nah, kita hitung dulu nih total penjualannya. Tadi 50 dikali 600.000, 30 juta. 30 dikali 625.000, 18 juta 750.000. Kemudian 20 dikali 650 yaitu 13 juta. Ini ditotalin.
totalnya yaitu 61.750.000. Nah, karena kita di sini akan menghitung gross profit ya, kita pakai metode tadi FIFO, LIFO, sama average juga. Nah, yang pertama yaitu metode FIFO. Metode FIFO-nya kita pakai yang dari penjualan tanggal 1 Januari, 10 Januari, dan 18 Januari sebanyak 100 pieces. Karena tadi kan di sini nih, 100 pieces ya, ini tuh 50 ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 100. Nah, ini juga kita harus mencari harga 100 pieces. Kalau tadi di awal kan kita ngambil Vivo tuh dari tanggal 25 Januari dulu ya. Nah, sekarang kita ngambil dari tanggal 1 Januari dulu. Kenapa? Karena di sini kita akan menghitung HPP. Kalau tadi yang awal kan kita menghitung nilai persediaan akhir. Kalau menghitung nilai persediaan akhir nih, kita tuh harus menghitung dari yang emang terakhir terjual gitu dengan harga yang termahal. Nah, kalau menghitung HPP, kita itu ngambil dari yang penjualan awal ini. Karena kan otomatisnya barang yang baru masuk yang langsung terjual juga ya. Nah, ini dari tanggal 1, 10, dan 18. Kita cari 100 unit. 50 ditambah 40 itu kan 90. Kemudian di tanggal 18 Januarinya kita cuma ambil 10 unit gitu. 50 dikali 450, 22.500. Ini dalam ribuan juga ya teman-teman. Dalam ribuan. Nah, kemudian 40 dikali 460 yaitu 18.400 dan 10 dikali 470 yaitu 4.700 atau 4.700. Ditotalin yaitu 45.600. Nah, sekarang kita hitung nih laba kotornya. Dari sini 61.750 dari total penjualan dikurangi si total biaya penjualan yaitu 45.600, hasilnya 16.150. Ini perhitungan menggunakan metode FIFO, laba kotornya tuh segini ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke metode LIFO, last in first out. Nah, kalau tadi kan kita tuh menghitung LIFO tuh dari sini ya, dari yang 1 Januari. Nah, sekarang itu dari yang 25 Januari. Karena tadi kebalikannya, kita menghitung HPP. Kita cari juga 100 unit, sebesar 100 unit dari tanggal 25 Januari, ada 20, tambah 30, 50, tambah 40, 90. Di tanggal 1 Januarinya kita cuma ambil 10 unit dari 50. Jadi 20 dikali 480.000, 9.600.000, kemudian 30 dikali 470.000, 14.100.000, kemudian 40 dikali 460.000 yaitu 18.400.000, dan 10 dikali 450.000 yaitu 4.500.000. Ini dalam ribuan juga ya. Ini dalam ribuan juga. Nah, dijumlahin yaitu totalnya 46.600. Sekarang kita hitung laba kotor kalau menggunakan metode LIFO. Tadi total penjualan dikurangi total biaya penjualan ini 61.750 dikurangi 46.600 sama dengan 15.150. Nah, ini laba kotor kalau menggunakan LIFO. Kemudian kita hitung menggunakan average. Average. Tadi kan ini penjualannya itu 100 ya. Nah, ini 100 dikali 461.429. Kenapa 461.429? Karena itu harga harga rata-rata per unitnya ya. Harga rata-rata per unit. 429 yaitu 461.142.900. Nah, kemudian laba kotor kalau menggunakan metode average yaitu 61.750.000 dikurangi 46.142.900 rupiah sama dengan 15.607.100 rupiah. Itu teman-teman. Jadi ini tuh bisa menjawab pertanyaan yang nomor 3 yaitu menurut Anda, metode mana yang paling optimal digunakan oleh perusahaan saat harga barang mengalami tren naik seperti ini? Metode yang paling optimal saat harga barang naik itu pakai metode FIFO.
karena si labanya itu besar, lebih besar. Kita kan kalau menjual kan pasti mencari keuntungan yang lebih besar ya. Nah, jadi metode LIFO yang paling optimal kalau harga tren lagi naik gitu. Udah sih segitu soal aku tahun kemarin. Ini soal aku tahun kemarin ya, dosennya itu boleh gak disebutin? Dosennya Bu Desi. Ibu Desi. Nah, ini 3 soal. Ya, apakah cukup dimengerti ini yang nomor 3, soal nomor 3 dengan 3 poinnya ini? Oke, Alhamdulillah ya kalau bisa dimengerti. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Atau udah cukup? Oke, udah cukup kali ya. Kalau gitu makasih banyak ya teman-teman. Semoga puasanya lancar, nanti UTS-nya juga lancar ya dalam eh, suasana Ramadan ini. Semoga nanti nilainya di akhir semester 2 memuaskan gitu ya. Semoga ini sedikit membantu pemahaman kalian. Terima kasih, aku kembaliin ke moderator. Terima kasih sebelumnya moderator udah ngasih aku kesempatan. Terima kasih. Boleh teman-teman karena masih ada waktu, ini serius udah pada paham belum? Karena sebelum kita move nanti ke mata kuliah selanjutnya, mungkin teman-teman boleh juga isi absensi yang ada di link. Terus aku ingetin lagi buat teman-teman yang udah join, boleh diajakin lagi teman-teman yang lain karena kita nanti bakalan masuk ke mata kuliah yang kedua. Nanti ada mata kuliah perpajakan. Tapi sebelum kita lanjut, ini serius teman-teman udah pada paham nih untuk UTS soal-soal yang udah dibahas sama Teh Rere itu udah pada paham belum? Dan teman-teman kalau misalnya udah ngisi absensi, nanti ada link yang akan apa ya ngejurusin kalian ke link pembahasan yang udah tadi ditampilin gitu. Jadi nanti ada soal UTS-nya, terus ada jawabannya. Jadi boleh makanya diisi dulu absensinya. Nanti bakalan ada link eh, G-Drive yang isinya soal UTS dan juga jawaban dan atau pembahasannya gitu. Boleh diisi dulu absensinya ya. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak atau ada yang mau ditambahin sama Teh Rere gitu. Mungkin pengalaman UTS tahun kemarin gitu terkait perpajakan gimana, susahnya apa gitu. Untuk ini perpajakan ya, Teh, bukan Oh pengakun. iya, sorry sorry. Apa pengakuan ya? Pengakun. Pengakuan 2 boleh. Pengakun 2 karena kemarin aku secara daring ya take home, alhamdulillah sih lancar. Terus juga bisa dimengerti juga ya apa sih namanya si materi-materinya karena sebelumnya aku juga ikut mentoring gitu. Jadi alhamdulillah tanpa hambatan banget gitu di pengantar akuntansi 2 tahun kemarin, UTS tahun kemarin. Mungkin aku mau sedikit mengingatkan ya tentang bertambahnya aset, beban, yang lain-lain kayak gitu ya. Kalau aset itu bertambah di debit, kemudian berkurang di kredit. Nah, kalau beban itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kemudian ada prive bertambah di debit dan berkurang di kredit. Prive itu pengambilan pribadi ya teman-teman, pengambilan modal pribadi. Nah, kemudian ada liabilitas atau utang itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kemudian modal juga bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan pendapatan bertambah di kredit juga berkurang di debit gitu. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang mau konsultasi, bertanya lebih lanjut bisa nanti hubungi aku aja gitu. Makasih, Reput. Oke, terima kasih juga. Terus teman-teman itu ada link bank soal ya di mana nanti itu berisikan soal-soal UTS tahun lalu atau referensi tahun lalu gitu. Jadi nggak cuman satu dosen, tapi ada dari soal UTS yang beda-beda dosennya gitu. Nah, jadi
link bank soalnya dan juga diisi absensi. Mungkin terima kasih ya buat Teh Rere. Ini yakin nih, boleh teman-teman reaction dulu nih kalau udah paham dan ada yang bakal ditanyain lagi. Udah paham nih? Oke, berarti kita move aja nih ke mata kuliah yang kedua, perpajakan. Oke, mungkin aku ucapin dulu terima kasih buat Teh Rere gitu selaku mentor gitu dari pengantar akuntansi 2 dan semoga apa yang telah dibahas dan juga dipaparkan gitu ya terkait dengan soal UTS gitu yang akan nantinya 1 minggu ke depan gitu bakalan dilaksanakan gitu semoga dapat dipahami gitu untuk teman-teman semester 2 dan teman-teman boleh tanya-tanya aja ya Teh kalau misalnya masih ada materi yang belum dipahami boleh ke Terere. Makasih Terere. Oke, teman-teman.